Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, comment, dan juga subscribe. Karena berkat teman-teman saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh subscriber saya. Di sini udah saya pilih 10 pertanyaan teman-teman. Jadi di sini akan saya jawab satu persatu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harus dijawab teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum mengetahui seputaran ayam aduan, dan di video kali ini bakal saya jawab. Dan yang paling penting teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwasanya channel YouTube ini kita buat untuk wadah kita sharing-sharing seputaran ayam aduan teman-teman. Jadi teman-teman bebas berkomentar, mau menambahkan nggak apa-apa, pastinya harus membangun, tahu harus bermanfaat. Jadi pertanyaan yang pertama adalah ada yang menanyakan, saya punya ayam tulangan kasar, cuman sisik jari tengahnya dihitung ada 19, apakah masih bisa buat diadu? Nah, jadi untuk ayam-ayam yang khususnya buat diadu, untuk sisik jumlahnya mau 19 atau 20 sebenarnya itu nggak ada masalah teman-teman. Jadi yang terpenting teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu terahnya dari mana, jelas atau tidak. Nah, untuk sisik sendiri ada juga, kalau kita mau ngomongin sisik jumlahnya berapa, kadang ada kaki ayam itu teman-teman yang jarinya itu lepas, kadang copot atau kejepit, tapi masih bisa menang. Jadi untuk kesimpulannya, mau berapa jumlah jari ayam tergantung terahnya teman-teman. Kalau terahnya jelas, terahnya menang-menangan, insya Allah ayamnya juga bisa menang-menangan teman-teman. Jadi intinya harus tergantung sama terahnya teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Bang, rawatan ayam pakoi apakah harus dimandikan tiap hari? Apa gimana bang? Mohon penjelasannya. Nah, jadi untuk ayam pakoi sendiri teman-teman sebenarnya nggak ada perbedaan ayam pakoi, ayam mangon untuk memandikannya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan teman-teman untuk memandikan ayam, misalnya teman-teman memandikannya di hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Nah, untuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu usahain ayamnya istirahat teman-teman. Jadi biasanya kita memandikan ayam itu Senin sampai Kamis ayamnya dimandi jemur umbar. Nah, untuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita istirahatkan teman-teman. Kalau mau bagusnya diumbar aja di tempat yang teduh, nggak usah dijemur lagi Jumat, Sabtu, Minggunya teman-teman, agar ayamnya bisa istirahat. Kalau ayamnya terus dimandi, jemur, nah bisa-bisa ayamnya jadi lumpuh ntar teman-teman. Jadi nggak mukul kalau diadu. Nah, jadi kalau untuk perawatan pakoi sendiri nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan itu umbarannya gitu aja teman-teman. Nah, kalau untuk mandi jemurnya saya sarankan hari Senin mandi jemur umbar, Selasa mandi jemur umbar, Kamis, Jumat juga Rabu, Kamis juga mandi jemur umbar, dan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu cukup teman-teman umbar-umbar aja teman-teman, karena Jumat, Sabtu, Minggu itu waktunya istirahat, nggak usah dijemur lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bang, bisa nggak review ayam saya, soalnya jenisnya saya bingung. Apa kawan-kawan pada beda pendapat, semua pendapatnya berbeda, jadi tolong penjelasannya. Nah, jadi untuk ayam sendiri teman-teman, kita tidak bisa mengecam atau memponis ayam ini jenis pakoi, jenis pama, jenis mangon. Ini khususnya ayam aduan teman-teman, kecuali ayam kampung sendiri kita bisa memponisnya bahwa ini ayam kampung karena ayamnya lepas. Ayam kampung pun sendiri kita harus juga tahu asalnya dari mana, agar kita tahu juga itu bahwa jenis ayam kampung. Nah, di sini saya jelaskan kenapa saya bilang kita tidak boleh mengecam atau memponis bahwasanya ini ayam pakoi, mangon, atau ayam pama. Nah, kita terlebih dahulu harus tahu teman-teman dari mana asalnya kita ngambil, terahnya kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, nanti kita tahu ayam ini jenis apa. Jangan ntar
mentang ada brakotnya itu dinamakan pakoi, bukan teman-teman. Banyak juga ayam pama yang ada brakotnya, dan juga banyak juga ayam pakoi yang ada tampar-tamparnya. Tapi ayam pakoi sendiri mendominasi ayam itu jenis ayam yang brutal kayak full brakot, low brakot. Nah itu dimiliki oleh ayam pakoi. Nah untuk pama sendiri dia memiliki gaya tarung yang anti lock, ada kuda lari. Mangon pun juga kayak gitu teman-teman. Kalau mangon dan juga pama itu nggak jauh-jauh beda mainnya teman-teman. Cuman yang membedakan ketahanan. Kalau menurut saya pribadi, pama lebih tahan untuk ditarungkan dibandingkan mangon sendiri. Kalau saya pribadi, ayam pama dan ayam mangon ini khusus ayam jalu teman-teman. Makanya di berbagai kalangan banyak boto-boto yang memakai ayam pama atau ayam mangon ini sebagai ayam jalu teman-teman. Jadi untuk ayam pakoi itu khusus ayam pukul. Jadi kesimpulan dari jawabannya adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu ayamnya berasal dari mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang ada brakotnya ini ayam pakoi, ya itu salah besar teman-teman. Dia mundur-mundur ini ayam mangon, itu salah teman-teman. Tapi untuk secara garis besar, gaya tarung seperti itu adalah gaya tarung ayam-ayam pakoi, mangon dan juga pama teman-teman. Nah jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu ayam ini terahnya dan asalnya dari mana. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ayam ini ayam pakoi, pama ataupun ayam lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bang, kalau mata ayam jadi hitam itu bisa diobatin atau enggak bang? Nah jadi untuk mata ayam sendiri teman-teman harus tahu terlebih dahulu teman-teman. Itu mata ayamnya gara-gara apa teman-teman? Perkaranya apa? Kalau ayam yang biasanya matanya hitam setelah ditarungkan, kena jalu mungkin matanya pecah. Nah itu biasanya ayamnya nggak bisa kita obatin lagi teman-teman, karena matanya udah pecah, udah hitam, udah pecah. Nah tapi misalkan ayamnya itu sendiri tidak pecah, nah itu bisa kemungkinan masih bisa kita obatin teman-teman. Nah untuk pengobatan sendiri di sini kita pakai daun sirih, perasan daun sirih. Nah jadi teman-teman daun sirihnya itu teman-teman hancurin, teman-teman ambil airnya dan teman-teman langsung kasih ke mata ayam yang bermasalah ini tadi teman-teman. Atau kalau mau pakai obat kimia teman-teman boleh pakai namanya, kalau nggak salah saya Insto teman-teman. Selain daun sirih teman-teman juga bisa pakai Insto. Tapi teman-teman harus tahu terlebih dahulu ayamnya apa penyebabnya teman-teman. Apakah gara-gara adu ataukah nggak diapa-apain ayamnya hitam sendiri matanya. Nah jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa penyebabnya teman-teman. Jadi intinya jawabannya adalah kalau seandainya ayamnya bukan karena diadu, nah itu teman-teman bisa memakai daun sirih yang diremas-remas terus diambil airnya, atau memakai Insto teman-teman. Kalau ayam yang pecah matanya itu biasanya nggak bisa lagi diobatin teman-teman. Nah teman-teman, matanya itu nggak bisa lagi diobatin, tapi saya sarankan di sini apabila teman-teman sudah ayamnya diadu terus ayamnya terkena mata. Nah kalau saran saya pribadi itu nggak usah teman-teman jual atau nggak usah teman-teman buang, karena kebanyakan ayam-ayam yang matanya itu picek atau peceng kalau bahasa Bengkulunya teman-teman. Nah itu biasanya bisa lebih brutal jadinya teman-teman. Jadi kebanyakan ayam menang-menangan. Kenapa sih banyak para boto masih yakin dengan ayam yang dibawa ke kalangan padahal ayam ini udah buta sebelah? Nah itu karena kebanyakan ayam itu sebelum dia buta mainnya nggak brutal, tapi pas dia udah buta mainnya lebih brutal teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapatkan ayam yang buta, teman-teman nggak usah buang ayam itu, teman-teman pelihara, teman-teman lihat prosesnya, kondisinya masih bisa layak diadu atau tidak. Tapi kalau saya pribadi sarankan ayamnya itu tetap harus dipertahankan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima teman-teman. Bang, bagaimana ayam saya kuda-kudaannya kurang bagus? Nah ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus.
Jadi kebanyakan orang ayamnya sendiri baru berumur 7 bulan. Ini biasanya ayam-ayam muda teman-teman. Kuda-kudanya belum bagus. Nah, untuk kuda-kuda sendiri bagaimana cara melatihnya? Yang pertama yaitu kita harus sering menggebrak ayamnya teman-teman, agar otot-otot yang belum jadi tadi terlatih agar menjadi lebih bagus teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman sering menggebrak ayamnya, biasanya dengkulnya ini atau kuda-kuda itu bisa lebih jadi, lebih berotot. Nah, jadi seminggu kalau saya saranin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, kalau teman-teman seminggu sampai 3-4 kali itu nggak bagus. Tapi kalau mau lebih bagusnya seminggu atau 2 minggu itu sekali aja diabar, lihat kondisi ayamnya sehat atau tidak teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman boleh direnangkan ayamnya teman-teman. Direnangkan ini nggak usah terlalu lama karena ayamnya ayam muda, cukup 5-10 menit. Nah, 10 menit pun itu sudah sangat-sangat maksimal teman-teman. Jadi kalau mau standarnya 5 menit nggak apa-apa. Kalau 10 menit kita lihat kondisi ayamnya masih tahan atau tidak teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri, untuk renang ini teman-teman bisa seminggu 3 kali, nggak usah setiap hari. Ntar kalau setiap hari bukan dengkulnya jadi bagus, malah jadi lumpuh ayamnya teman-teman. Jadi seminggu cukup 2-3 kali saja. Nah, selain itu teman-teman harus sering-sering umbar ayamnya teman-teman. Jangan terlalu banyak di box, karena kalau ayam yang sering diumbar itu biasanya dengkulnya itu bagus teman-teman. Jadi yang pertama tadi teman-teman harus sering-sering menggebrak ayamnya, dan yang kedua teman-teman harus renangkan ayamnya, dan yang ketiga teman-teman harus banyak umbar. Karena ayam-ayam itu lari terus. Nah, jadi dengkulnya jadi bagus teman-teman. Nah, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keenam. Mau tanya nih bang, gimana caranya pengobatan ayam yang terkena bubul? Nah, untuk ayam yang terkena bubul, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman. Bubul ini biasanya ada 2. Yang pertama itu karena kotoran ayamnya tidak turun ke bawah. Dan yang kedua, kadang juga di kandang ayam kita itu masih banyak paku. Nah, kalau banyak paku itu biasanya kaki ayam kita terluka. Itu sebenarnya bukan bubul teman-teman. Terluka, itu beda. Bubul dengan terluka itu beda teman-teman. Nah, kalau untuk bubul sendiri itu biasanya kaki ayamnya berawal dari mulai kemerahan di telapak kakinya, terus kayak ada isi gitu teman-teman, dan akhirnya kayak tumbuh bisul gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, cara mengobatinya adalah dengan menaburkan rinso atau sabun pencuci itu teman-teman, dan dikasih air garam. Nah, untuk pengobatannya sendiri teman-teman boleh melepas ayam itu di dalam umbaran, terus dikasih air rinso tadi dan juga garam. Nah, itu setidaknya dari pagi sampai sore. Nah, untuk di malam hari ayamnya harus diangkat teman-teman, atau sore hari ayamnya diangkat terus dimasukkan ke box. Nah, kalau untuk boxnya sendiri kalau bisa dialasin dulu teman-teman. Jangan teman-teman letakin ke tempat yang keras atau bambu atau kawat dasarnya, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus lembut terlebih dahulu. Atau untuk cara yang kedua teman-teman boleh juga meletakkan di tempat yang lembab, atau ada becek, itu nggak apa-apa teman-teman. Ntar bubulnya itu sembuh. Nah, di sini sembuhnya bukan bubulnya itu habis, bukan, cuman bubulnya itu jadi lebih kering teman-teman. Perlu teman-teman sadari banyak sekali ayam-ayam bubul yang menang-menangan teman-teman. Jadi teman-teman harus jelih dalam memilih ayam. Jadi teman-teman ada ayam bubul, nah malah teman-teman buang ayamnya. Nah, menurut saya jangan, karena saya pribadi saya memiliki ayam bubul. Nah, itu bisa 9-11 kali. Kalau sekarang baru 10 kali menangnya, winnya baru 10 kali teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus jeli memilih ayamnya. Kecuali ayamnya sudah nggak layak pakai lagi, misalnya kakinya terlalu bengkak, itu mungkin menurut saya nggak bisa layak pakai lagi teman-teman, hanya bisa jadi pacekan.
Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Cara membuat napas ayam kalau nggak ada kencur bagaimana bang? Di tempat saya nggak ada kencur. Nah jadi apabila di tempat teman-teman nggak ada kencur, teman-teman bisa menggantinya dengan temulawak teman-teman. Karena gizi dari kencur dan temulawak itu nggak jauh-jauh beda menurut saya teman-teman. Nah, apabila di tempat teman-teman nggak ada kencur, teman-teman bisa memakai temulawak. Karena temulawak juga bisa dipercayai bisa membuat napas ayam menjadi panjang juga. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apakah jagung jadi berpengaruh untuk bulu ayam jadi rontok? Nah kalau untuk saya pribadi, pengalaman saya pribadi, yang menyebabkan bulu ayam itu menjadi rontok karena kurangnya vitamin di bulu ayam itu tadi teman-teman. Jadi kita biasanya sering menjemur ayam terlalu lama. Nah itu biasanya bulunya jadi kusam, jadi rontok. Nah jadi kalau untuk pengaruh makanan sendiri menurut saya tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Karena makanan ayam saya sendiri, saya memakai jagung, padi dan juga pur 594 pur Bangkok kalau untuk ayam yang disiapkan. Kalau menurut saya ayam yang mudah patah bulunya itu kadang tempat kandang boxnya atau kandang penyimpanan ayamnya kadang itu terlalu sempit atau terlalu kecil. Agar bulu ayamnya mengkilap dan tidak mudah patah, teman-teman bisa baca di video saya sebelumnya. Di situ sudah saya bahas bagaimana cara mengkilapkan bulu ayam dan juga agar ayamnya tidak mudah patah. Di situ sudah saya jelaskan secara detail teman-teman. Dan pertanyaan yang ke-9, bagus pakan basah atau pakan kering bang? Nah kalau untuk saya pribadi, saya saranin ke teman-teman untuk ayam di usia 0 sampai 7 bulan. Nah ini saya sarankan untuk memakai pakan yang basah. Apa kelebihan dari pakan basah? Nah kalau pakan basah ini kita tidak terlalu tidak terlalu penting untuk memberikan minumannya, tapi walaupun nggak penting harus teman-teman berikan juga minumannya teman-teman, karena minuman ayam itu sangat menopang pertumbuhan ayam agar ayamnya bisa jadi lebih sehat, lebih kuat, dan yang pastinya lebih beringas kalau kita kasih air juga teman-teman. Jadi biasanya ayam tuh kalau nggak dikasih air dia jadi lemas teman-teman. Nah kalau untuk pakan kering sendiri, teman-teman wajib memberikan air. Teman-teman wajib memberikan air. Karena kenapa? Karena biasanya ayam yang nggak dikasih air itu badannya pasti lemas. Dan juga pur itu panas, jagung dan juga padi itu. Jadi kalau nggak dikasih air takut ayamnya keselak teman-teman. Jadi beda sekali ayam yang dikasih air dan juga tidak. Apalagi di makanannya basah ataupun kering. Nah kalau teman-teman kasih pakan basah, itu biasanya ayamnya nggak bakal kering teman-teman, nggak bakal keselak. Apalagi teman-teman dari pakan basah pindah ke pakan kering, nah itu biasanya ayamnya bakal keselak teman-teman. Nah, jadi untuk mana yang bagusnya, semuanya bagus, cuman ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan pakan yang bagus, pakan basah atau kering, di situ sudah saya jelaskan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang intinya teman-teman, yaitu bang, bagaimana cara perawatan ayam mangon? Nah jadi untuk ayam mangon sendiri itu kebanyakan main rally ya teman-teman, main menangnya cepat di bawah 3 air. Kalau dia nggak menang itu kemungkinan besar kita yang kalah teman-teman. Tinggal ketahanan lagi, tulangnya tebal atau tidak, kasar atau tidak. Nah untuk perawatan mangon sendiri, teman-teman bisa membuatkan tenggeran. Kalau untuk mangon sendiri, saya sarankan teman-teman membuatkan tenggerannya teman-teman. Jadi kalau untuk mangon itu wajib memakai tenggeran. Dan juga teman-teman harus sering-sering ubar. Karena
ayam mangun ini berbeda dengan ayam lainnya. Ayam mangun nggak boleh sering-sering dibok, nggak boleh itu, karena mangun itu lincah teman-teman. Harus benar-benar sering diumbar dan diletakin tenggeran. Bukan hanya ayam mangun sebenarnya. Ayam-ayam yang sering diumbar terus sering diberikan tenggeran, nah itu biasanya bobot pukul dan pola tarungnya itu berbeda teman-teman. Nah, untuk mangun sendiri, terkhususnya ayam mangun, saya pribadi menganjurkan teman-teman di rumah harus memakai tenggeran. Tenggerannya itu kira-kira semeter atau 2 meter, semeter setengah juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, itu ditenggerkan kalau bisa di tali agar dia goyang-goyang terus teman-teman. Itu untuk melatih dengkulnya juga teman-teman. Jadi itulah 10 pertanyaan yang sudah saya jawab di pagi ini teman-teman. Semoga jawaban ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan sekali lagi saya mohon ke teman-teman di rumah, jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Karena dari dukungan teman-teman itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat saya untuk bisa membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, jangan lupa memberikan pertanyaan sebelum teman-teman menutup videonya. Teman-teman harus memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itulah yang bakal saya jawab nantinya teman-teman, yang bakal saya jadiin video saya. Nah, mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hobi. Terima kasih.